Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana untuk calon peserta didik baru mendaftar pada lembaga SMA 1 Kapuas Timur atau siswa yang lulusan dari SMP atau dari MTS yang ingin masuk ke SMA 1 Kapuas Timur karena kondisi sekarang dalam keadaan diam di rumah saja karena ada virus COVID-19, coronavirus 19 tahun 2019 kemarin, sekarang sudah 2020. Diperkirakan sampai bulan Juni pas siswa sedang ingin melanjutkan dari tingkat SMP-nya mungkin tidak bisa mendaftar secara manual atau langsung ke sekolah. Maka dibuka untuk pendaftarannya untuk tahun ini dengan online. Nah, maka kami akan berbagi bagaimana cara menginput atau mengisi pendaftaran siswa baru atau istilahnya disingkat PPDB, pendaftaran peserta didik siswa baru. Dengan melalui link YouTube dan bagaimana caranya. Nah, langsung saja. Di sini kita menggunakan laptop. Jadi sebenarnya ada dua cara dengan HP dan laptop. Sama-sama ada plasminnya, kelebihan dan kekurangannya. Kalau menggunakan HP itu kan cukup sederhana, kecil gitu ya. Terus tidak besar. Lalu pakai datanya mungkin agak irit kalau dimainkan menggunakan laptop mungkin. Di sini saya menggunakan koneksi jaringan internetnya pakai fiber optik, maka mudah ya karena menggunakan link langsung fiber. Lain halnya kalau menggunakan paket biasa. Jadi paling mudah menggunakan HP saja untuk pendaftarannya. Terutama siswa dari SMP mungkin jarang yang menggunakan laptop ya. Tapi kami tetap menyampaikan siapa tahu orang tuanya atau bapak atau ibunya di rumah punya laptop bisa mendaftarkan siswanya atau anaknya ke SMA 1 Kapuas Timur berdasarkan zonasi gitu ya. Jadi zonasi itu dari satu kecamatan Kapuas Timur, terus Batagu, terus Tamban Catur gitu ya. Bisa untuk mendaftar siswanya ke SMA 1 Kapuas Timur. Nah, pertama harus ada jaringan koneksi, jadi internetnya harus terkoneksi karena kita online seperti itu. Kedua, memiliki link. Ini linknya akan dibagi, di-share nanti di berbagai media website. Ya, di website akan di-share. Terus di media sosial, Facebook, WA akan dibagi. Terus di brosur atau slogan yang ditempelkan di depan SMA 1 Kapuas Timur, balihonya nanti juga ada linknya seperti ini sehingga memudahkan. Jadi ada beberapa link. Pertama, link untuk pendaftarannya ada 4 macam link, terserah suka-suka pilih yang mana linknya. Nah, terus yang berikutnya juga YouTube ada 3. Pertama, karena waktu pendaftaran itu siswa akan mengirimkan file dokumennya 3 macam, ijazah, akte kelahiran, dan kartu keluarga. Nah, untuk akte kelahiran kalau belum bikin, mudah-mudahan ada semua ya. Kalau belum bikin, terpaksa bikin karena dokumen itu diperlukan untuk validasi nama ibu kandung supaya betul-betul benar sesuai gitu ya. Karena kebutuhannya untuk validasi nama ibu kandung maka perlu akte kelahiran. Tapi kalau tidak ada, berarti 2 aja dokumennya, ijazah dengan kartu keluarga. Nah, kalau ijazah belum keluar berarti dokumennya ijazah SD. Tidak mungkin untuk sekolah dasar sederajatnya atau MI, Madrasah Ibtidaiyahnya tidak ada
insya Allah ada. Nah sekarang kalau di YouTube-nya ini tinggal ketik link ini, buka, maka akan terbuka bagaimana cara menggabungkan melalui eh, apa namanya, untuk mengirimkan input file, nanti dokumen filenya yang di upload scan-nya supaya jadi satu nih, jasa, kartu keluarga, akte kelahiran, bahkan kalau ada kartu Indonesia Pintar atau KIP itu bantuan dari pemerintah, kalau ada dimasukkan jadi satu saja, satu scan, karena untuk file tempat mengirimnya hanya jadi satu, nanti akan diperagakan. Nah di sini ada link YouTube-nya. Nah yang belum, nanti akan dimasukkan di sini juga bagaimana untuk mengisi tutorial mengisi lembar pendaftaran PVDB, pendaftaran peserta didik baru itu siswa baru kelas 10 melalui HP dan laptop. Ini contohnya yang ada ini bagaimana kalau melalui laptop gitu ya. Pertama harus ada koneksi jaringan internetnya. Kedua, linknya ini harus memiliki link. Lalu berikutnya harus punya dokumen scan. Jadi hasil scannya ini seperti ini. Scannya itu contohnya salah satu kita contohkan ini punya Padu Rahman. Padu Rahman ini ingin mendaftar kelas 10. Nah link scannya jadi satu berbentuk PDF. Jadi kalau itu harus bertulis nama Padu Rahman gitu ya, berbentuk PDF tipenya. Nah, bentuk PDF. Ini di dalamnya ada jasa asli di scan. Terus ada akte kelahiran. Ini akte kelahiran Padu Rahmannya tidak ada, sekedar contoh. Yang lain yang ada. Baru kartu keluarga Padu Rahmannya. Tidak bisa karena nah kita cepat ya. Ada kartu keluarganya seperti itu. Jadi itu disiapkan dulu untuk pendaftarannya. Jadi paling tidak ijazah dan kartu keluarganya, kalau aktenya tidak ada boleh ya. Yang utama kalau ijazahnya SMP-nya atau SMP sederajat MTS-nya belum, maka di scan ijazah SD-nya. Nah, itu disiapkan dulu. Lalu linknya tadi, linknya ini semuanya bisa akses ya. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat bisa akses. Nah kalau menggunakan laptop tinggal kita melinknya di Google, bisa ya, Browse, Mozilla juga bisa kalau ada, atau ada pencarian data melalui online Browse itu apa aja, ini menggunakan Google. Kalau di Google ini tinggal kopikan linknya, terserah aja. Ini contohnya yang di ini Gigi ini Kabupaten Timur ya, linknya kita copy, terus kita pastikan di atas, enter, maka akan terbuka. Nah, ini kalau menggunakan laptop kelebihannya di sini tidak menggunakan password segala macam, mungkin karena laptopnya sudah tertanam ada emailnya, ini ada email, link emailnya, jadi dia tidak meminta lagi. Kalau laptopnya tidak ada mungkin tetap meminta karena perlu email sebagai validasinya bahwa benar yang melakukan itu manusia gitu, bukan robot gitu ya. Jadi tetap harus, jadi para siswa yang mendaftar itu harus bikin email kalau belum. Kalau tidak akan bisa atau kesulitan, kecuali berbarengan dengan kawan-kawan yang bisa ya bersama-sama, karena di sini aksesnya bisa berulang-ulang untuk mendaftar itu. Seperti itu. Nah, isi di dalamnya ini ada berbagai macam, nanti setelah diisi di sini terkirim dan akan dikirim balik, yang terutama khusus bagian WA-nya ya. Bagian nanti ada WA ini yang betul aktif yang bisa dihubungi, karena setelah mendaftar ini akan dikirim balik hasil pendaftarannya, bukti fisik pendaftarannya, bentuk yang dikerjakan ini kembali ke peserta didik yang bersangkutan, akan dikembalikan sebagai bukti bahwa dia sudah mendaftar di SMA 1 Kabupaten Timur sebagai peserta didik, calon peserta didik tahun ajaran ini, yaitu tahun 2020-2021. Makanya ini harus yang dapat dihubungi untuk kegiatan masa orientasi
karena kita mungkin dari rumah nanti pembelajarannya melalui Vicon. Nanti ada diajari, setelah ada WA-nya akan dibuatkan grupnya, grup kelas 10 tahun ini gitu ya, khusus digabung nanti jadi satu grup. Berarti kalau jumlah pesertanya ada 150 orang, maka dalam satu grup 150 orang, banyak sekali ya. Atau dipecah dua nanti berdasarkan animo yang mendaftar, karena di paling bawahnya ini ada pilihan minat ya. Nah, usahakan dijawab, jangan ragu-ragu. Pilihan minat ini, kelas peminatannya ini ada IPA, ada IPS. Kalau pemilihan IPA maka yang dijawab di bagian IPA. Kalau pemilihan IPS maka yang dijawab pemilihan IPS gitu ya. Lintas minatnya ada di sini. Kalau IPA berarti melintas minatnya IPS. Kalau IPS berarti melintas minatnya ke IPA, seperti itu. Nanti di situ. Nah, terakhirnya ini yang upload foto, di mana scan-nya ada tutorialnya cara menggabungnya melalui scan kamera. Nah, kalau di videonya, kalau link yang ini kita buka ada ya, sudah di YouTube, tinggal ketik aja, dia akan link di YouTube-nya yang cara menggabungkan melalui HP ya, menggunakan HP scan kamera seperti ini. Nah, ini Ya, selamat siang. jadi di sini Para ada, ini nah, terus menggabungkannya yang sehingga di akhirnya jadi nanti seperti itu. Nah, sekarang kita mencoba mengisinya. Nanti ada hasil pengisiannya nih, ada responnya ya, ada respon. Hasilnya akan diambil oleh operator, responnya yaitu operatornya Hartomas ini, dan akan dikirim balik nanti. Nah, kita langsung isi aja. Ini punya Fatur Rahman. Fatur Rahman namanya ya, kita lihat di ijazah. Lihat di ijazah. Karena sesuai dengan ini, lihat di ijazah SD atau SMP atau MTS-nya. Di ijazahnya ya. Namanya, kalau di laptop kan agak mudah nih ngetiknya. Faturrahman. Nah, sesuai namanya. Atau kalau berdasarkan yang sekarang, bukan huruf besar ya. Huruf besarnya di awal eja, lalu huruf kecil sisanya. Itu yang sebenarnya Fatur Rahman. Nah, itu Fatur Rahman. Ya. Namanya Fatur Rahman. Jenis kelamin laki-laki. Sambil dibaca ini, lihat di kartu keluarga, berarti disuruhnya melihat di kartu keluarga. Nik Fatur Rahman di kartu keluarganya. Nicknya adalah Fatur Rahman 620303. Usahakan benar ya, karena kalau salah nanti untuk online-nya, kalau sudah terlanjur terkirim maka berbahaya, akan tidak valid data siswanya. Jadi usahakan betul-betul ya, nicknya dilihat dengan benar. 6203, betul ya, 62030324 1002, betul, 0001 ya. Tempat tanggal lahirnya dilihat di ijazah ya, Anjir Serapat, Anjir Serapat. Terus untuk tanggal lahirnya ini diklik yang ada tanda panahnya ini. Nah, ini untuk tahunnya karena dia tahun 2002 di sini ya. Mungkin kalian 2003 atau 2004, dia lebih tua karena ini harusnya kelas 12 tahun ini ya. Dia di kelas 11 ini harusnya. Atau bagaimana ini di kelas 10 ya.
Nah, ini tinggal digeser ya. Jadi untuk diklik tanda panahnya pertama ini tadi, klik seperti itu, ya segitiganya diklik lagi, lalu digeser untuk mencari tahunnya. Ini yang ada tanda ini digeser. Entah kalau menggunakan HP, belum kita coba, nanti kita akan peragakan juga. 2002 nih punya dia. Jadi kalau dia tua, maka nanti di aplikasi online-nya akan memprotek tidak wajar gitu. Jadi dia warning ya. Bulannya Oktober, tanggalnya 24. Jadi dia tanggal 24 Oktober 2002. Terus nama ibunya lihat di akte ya. Kita lihat di akte Mahrita. Mahrita, usahakan mengisinya huruf besar awalnya aja nama ya. Terus itu yang baru, bukan huruf besar semua, tapi di awalnya aja huruf besar, sisanya huruf kecil. Mahrita, ya betul. NIS-nya lihat secara online ya. Jadi dibuka di online itu seperti ini. Kalau kita menggunakan online ini ada NIS-N. NIS-N seperti itu, maka tinggal dicari nih NIS-nya akan ketemu. Nah, ini karena ada masih perubahan penyamaan, tapi ini bisa ya. Contohnya kayak ini, kita cek NIS-nya, kalian akan cek juga NIS-nya, kalau benar dia akan ketemu 002484. Sebelum menginput itu cek NIS kamu dulu, cari di SMP-nya atau MTS-nya ya. Nama ibu kandungnya tadi Mahrita. Terus ini kode captanya W besar itu T N Q R K. Mungkin muncul ya. Nah, kalau tidak muncul, artinya ada yang tidak pas ya. Mungkin sudah diklaim orang lain atau gimana gitu ya. Jadi dia tidak ketemu nih. 024842156. Nama ibunya Mahrita tidak diketemukan. Data tidak ditemukan, pasti NIS dan ibu sesuai. Jadi kita coba pendek saja, mungkin ada kesalahan seperti ya. Gitu aja mungkin. Kita coba apa bisa lagi. Y Ki di ti 6. Nah, ternyata memang tidak valid ya. Sudah di klaim oleh orang lain mungkin ini. Atau salah pengisian 0024842156. Sebenarnya ada ya, tapi kok enggak, sudah diklaim orang lain mungkin ya. Padahal kalau di pencarian itu benar ya, atau diganti. Ibu kandungnya mungkin ya, Rita gitu ya. Itu apa bisa Digi P ZZ. Nah, nggak ketemu juga, padahal dia sudah terdaftar ini. Kok nggak dapat ya? Oh iya, karena dia ganda ya. Jadi tidak diketemukan itu karena dia kalau ini contohnya, dia ini buktinya ya. Kalau kita buka di Dapudik online-nya seperti ini, dia ganda di validasi datanya sehingga tidak bisa diketemukan ya. Kalau kita coba atau bukan di sini, di data referensi. Ini contohnya di data referensi. Ini dia
ganda sehingga dianggap tidak ketemu karena dia masih aktif di sekolah asalnya, dia kan mutasi atau pindahan nih. Nih Perpalpidi bisa ya. Ulang kalau mau, atau belum dibuka. Oh, belum terbuka. Dikuncinya oleh sistem ya. Nggak bisa. Nah, dia ganda tapi nggak apa-apa. Karena ganda tidak muncul, tapi tetap kita hanya sekedar contohnya di sini kita isi ya, kita input Marita, terus nisnya ini 0024, tapi kalian nanti usahakan yang valid ya, karena ini hanya contoh dan siswanya memang sudah terdaftar tapi berhenti. Cuman dari sekolah SMA 1 Kapuas Timur tidak dikeluarkan, dari Al-Azhar tempat asalnya juga belum dikeluarkan atau tidak dikeluarkan, sehingga double atau dua tempat dia masuk gitu ya. Ini hanya contohnya aja. Untuk yang input pendaftaran ini diterima terus bisa ya, walaupun salah. Tapi diusahakan dicek kebenarannya supaya tidak operator Pak Thomas nanti tidak kebingungan atau tidak terlalu banyak yang dikerjakan ya. Asal sekolahnya dia dari MTS Al-Azhar. Al-Azhar. Agama Islam. Terus alamat sekarang. Nah, dilihat di kartu keluarganya ya, di kakaknya. Dia beralamat di Handel Kaderi ya. Alamatnya Handel Kaderi kilometer 14. Handel Kaderi KM 14 seperti itu. RT-nya di kakaknya itu RT 02. Terus RW-nya 2 digit aja ya. Di sini tertulis 002, nanti di aplikasi online yang diinput ke Dapudik hanya 102 jadi 2 gitu. Sementara RW-nya kosong, maka 00 diisi ya, karena wajib kalau tidak diisi, contohnya ini dilewati maka tidak wajib ya, boleh kosong atau 00 saja. Ya, tanda wajib itu seperti ini. Jadi ini wajib ini boleh dilewati, tidak diisi karena mungkin tidak ada, maka dilewati atau ditulis 00 atau ditulis 0 boleh ya. Terus nama desa juga tidak wajib. Kalau tidak ada, tidak usah diisi. Di sini desanya Anjir Serapat Timur, kelurahan juga Anjir Serapat Timur. Desanya Anjir Serapat Timur. Kelurahannya juga sama, tinggal copy di sini bisa kalau menggunakan laptop ini ya. Anjir Serapat Timur sesuai dengan di KK. Terus kecamatannya juga di KK itu Kapuas Timur. Kapuas Timur. Terus kode posnya di situ di kartu keluarganya 73581. Ya, tempat tinggalnya dia bersama orang tua ya, sesuai dengan keadaan kamu, apakah di wali apakah kos. Terus transportasi nanti dari tempat kamu ke sekolahan itu apa rencana naik sepeda kah atau sepeda motor atau jalan kaki gitu ya. Kita ambil sepeda aja itu contohnya. Anaknya lihat di kartu keluarga. Jadi anak berapa di kartu keluarga itu dia 2 ya. Anaknya ada 2. Fatur Rahman ini anak yang pertama. Jadi anak pertama. Jadi nanti jumlah saudaranya juga 1 karena dia hanya 2 orang ya, kakak beradik. Nomor HP WA yang aktif. Jadi ini wajib ya, karena untuk menghubungi kita online tidak bisa nggak diisi nih, dan keadaannya wajib kecuali email yang tidak ya. Jadi ini wajib harus diisi nomor HP-nya. Kalau email boleh tidak, tapi usahakan diisi yang, karena kamu tidak bisa membuka ini kan, atau masuk classroom nanti kalau sudah pembelajaran kebetulan belum aktif bisa turun ke sekolah kemungkinan ya, maka harus email jalan supaya bisa mendaftar di classroom. Nanti ada diajari setelah pembelajaran ya.
cara-cara pembelajaran online-nya seperti kakak kalian yang di sekarang kelas 10 dan kelas 11 dan kelas 12. Mereka tahun depan akan ke kelas 11 dan kelas 12. Seperti itu kalian yang baru masuk mendaftar nih jadi kelas 10. Nah, di sini kalau HP-nya contohnya punya kami aja 0852 321 21098 itu bisa dipakai ya WA-nya. Atau yang lain nih hanya contoh, misalnya 52 45 68 1 2 gitu ya. Contoh ini ya. Ujungnya 5 misalnya. Contoh. Emailnya bisa, kalau kamu belum bikin email bisa rencananya ya. Seperti ini, Padurrahman bisa ya, atau sesuai dengan namanya Padurrahman 1234 gitu ya, atau 3256 atau 32 gitu @gmail.com seperti itu. Itu contohnya di atas ada ya. Terus nama ayahnya di sini lihat di ijazah Padli. Nicknya lihat di kartu keluarga. Nicknya 620303 10 11 70 0002. Tahun lahir ayah kandung 1970. Lihat di kartu keluarga ada ya. Terus pendidikan ayahnya SD tamat ya, di tamat bukan SMP. Terus pekerjaannya petani atau pekebun, ada sini ya, petani atau pekebun. Terus penghasilan ayahnya diperkirakan sebulannya dapat segini ya, 1 bulannya. Terus nama ibu kandungnya di kartu keluarga ada atau di akte ya. Sini Mahrita gitu ya. Terus nik ibu kandungnya lihat di kartu keluarga ada 620303 47 07 76 0001. Tahunnya ibunya 1976. Pendidikannya SD juga tamat. Pekerjaannya sama ya, atau tidak bekerja, pilihannya ibu. Kalau sudah meninggal ada. Penghasilannya tidak berpenghasilan karena tidak bekerja. Walinya, jadi wali itu diisi selain nama ayah dan ibu ya. Jangan diulang lagi, wali bukan ayah dan ibu. Ayah dan ibu itu bukan wali, tetapi orang tua peserta didik. Bisa paman, bisa bibinya, kakeknya, neneknya, kakak maupun adik. Di sini kita ambil adiknya saja. M. Sukri boleh ya, wali, sebagai wali perwakilan. Nicknya ada di sini karena satu kakak mudah ya, jadi kakak aja yang mudah itu ada nicknya, sehingga data itu lengkap 080113 0001. Nah, jadi lengkap datanya. Tahun lahirnya karena dia muda ya, 2013, boleh ya diganti. Kalau si Patu tadi 2002, dia 2006 lah, masih mending kan gitu, karena baru SMP dia.
mungkin kelas 1 atau SD kelas 6, karena dia lahir 2013 tuh terlalu muda jadi wali gitu ya. Dirubah saja boleh, tidak mengapa. Pendidikannya tidak sekolah ya, tidak sekolah atau sudah SD ya, pendidikannya SD. Terus pekerjaannya tidak bekerja karena masih pelajar. Terus penghasilan juga tidak berpenghasilan. Nah, kecuali ngambil kakek atau paman ya. Tinggi badan ya kamu ukur ya. Contoh di sini 168. Beratnya 52. Nanti bisa dirubah ini kalau salah misalnya di dapur, kan ada validasinya kalau kelas 11 nanti ya. Lingkar kepala itu diukur secara melingkar tepat di dahi, baru diukur beberapa sentimeter. Jadi diukur dulu dari dahi, dilingkarkan ke kepalanya, ketemu di dahi, terus di tali itu dilepas, terus diukur dengan sentimeter, ketahuan tuh. Biasanya sekitar ada yang 56, ada yang 50, ada yang 60 lebar kepala itu lingkarnya ya. Dilingkar dengan tali dulu, baru diukur talinya tersebut, akhirnya dapat dalam sentimeter. Jarak rumah dia kilometer 14 itu sampai kilometer 8 berarti ada berapa itu? 6 ya, 6 kilo. 6 kilo. Kalau dia naik sepeda diperkirakan waktu tempuhnya di sini 6 km km. Nah, di sini pertanyaan wajib diisi ya, karena wajib. Waktu tempuhnya naik sepeda 6 kilo itu sekitar 30 menit, setengah jam ya. Jalannya santai. Jumlah saudara kandung tadi 1 ya, 1 orang. Nah, pilihannya rencananya dia milih ke EPS. Nah, kalau milih ke EPS, maka yang pilihan IPA-nya boleh tidak diisi, kosongkan saja. IPS-nya harus pilih 2 ya. Hanya pilih 2 pilihan. Jadi harus 2 nih. Kalau salah satunya ditinggal, tidak dipilih. Jadi pikirkan, fisika dengan kimia agak berat, misalnya biologi dengan fisika aja yang diambil, kimia tidak. Atau kimia aja, fisika tidak. Atau fisika aja dengan kimia, biologi tidak gitu ya. Ini salah satunya kita coba seperti itu. Nah, setelah selesai baru upload file. Dan ini sebenarnya tidak wajib, boleh langsung kirim ya, terkirim dia. Tapi nanti kehilangan dokumen akan ditagih oleh operator. Karena tidak wajib boleh ya, tapi harus dibuat. Karena hanya lembarnya kan paling 3, ijazah, akte kelahiran dengan kartu keluarga. Kalau akte kelahirannya tidak ada berarti 2 aja. Di-scan dijadikan 1. Nah, sekarang kita buka filenya. Punya Fathur Rahman tadi di simulasi sini ya, ada ya. Nah, masukkan. Nah, setelah masuk, ini kecil ya, sedang aja. Karena kapasitasnya 1 pengirim atau 1 pendaftar itu 1000 KB ya. Ini hanya 300 bisa ya, kecil. Baru upload. Nah, cepat ya, karena sedikit cepat. Nah, lalu sudah selesai semua. Ini kalau ada yang tidak terisi dia akan membaca ya. Kalau bisa terkirim dia akan bisa. Nah, ini terkirim, kita kirim. Nah, bisa ya diprosesnya karena lengkap data tadi. Ini lihat respon boleh, edit tanggapan kalau merasa salah boleh lagi. Terus kirim tanggapan lain. Kalau ada kawan-kawan misalnya satu grup di mendaftar, 1 orang punya laptop, ayo kita sama-sama gitu ya. Walaupun karena kita COVID ini tidak boleh ngumpul-ngumpul, jadi harus satu-satu di rumah masing-masing gitu ya. Nah, setelah seperti ini selesai mendaftar, tinggal nanti akan dicari WA-nya. Melalui pendaftaran itu akan dibuka WA-nya dan dikirim. Jadi WA harus aktif ya. Lalu dibuka oleh sistem ya, sistemnya ini akan membuka, mengecek. Contohnya ini kalau kita cek ya, kita cek di operator ya, membuka dokumennya, diceknya di dokumennya dia punya. Contohnya ya supaya tahu. Ini di PBDB dia buka di sini.
ya, atau langsung ada ya buktinya nih, langsung ada, tidak dibuka pun langsung masuk buktinya. Ini bukti Sifatur Rahman tadi, atau kalau kalian sudah mendaftar ada, ini akan dikirim. Nah, untuk mengirimnya maka dibuka lembar formatnya ini tadi ya, maka akan dikirim bukti pendaftaran PPDB bahwa kalian sudah mendaftar, itu akan dikirim balik. PDF-nya ini akan dikirim melalui WA-nya. Jadi akan dicek WA-nya yang aktif ya, yang bisa dihubungi. Di sini ada nomor WA nih, aktif, yang aktif nih. Maka akan dibuka di WA-nya sini, diambil nomornya ini akan diambil, dimasukkan oleh operator dan akan dikirim dokumen ini nanti melalui WA-nya. Nah, isinya seperti ini. Sudah akan dikirim ini ya, sudah ada nih seperti ini, maka akan dikirim nih dokumennya ini ya, yang ada dokumennya itu. Dari mana nanti akan dapat? Nah, di sini ya, dicek oleh operatornya ini bahwa ada ini di data ini. Jadi ada formulir yang di scan. Nah, ada ya, masuk. Contohnya ini sudah masuk. Jadi kalau kalian itu masuk, tinggal dibuka aja di sini. Ini menjadi masuk, dokumennya sudah masuk ke link punya panitia PPDB. Nah, seperti itu ya cara mendaftar online. Nah, selanjutnya karena sudah ada WA dan dikirim di WA, maka dibuat semacam grup WA-nya nanti kelas 10 khusus. Kalau ada pilihannya yang seperti ini tadi, memilih MIPA, maka akan dikumpulkan grup yang MIPA-nya. Kalau dia pilihannya IPS, maka akan dikumpulkan ke grup IPS. Jadi akan dipecah dua, nanti ada yang grup MIPA dan grup IPS, belum kelasnya. Jadi rencananya kelasnya akan dipisah dua. Jadi kalau IPS ini nanti IPS 1 dengan IPS 2. Ya, seperti itu informasinya. Maka akan selanjutnya misalnya masa orientasi segala macam itu, melalui WA-nya akan ada informasinya dan pembelajaran selanjutnya gitu ya. Yang jelas seperti ini untuk pendaftarannya dulu. Demikian informasi cara mendaftar di PPDB online SMA 1 Kapuas Timur gitu ya. Di cara mendaftar. Ini kalau mau kirim tanggapan lain tinggal dibuka aja, maka akan terbuka lagi link pendaftarannya seperti ini. Nah, semoga para siswa sekalian dalam kondisi sehat walafiat ya, dan semangat untuk mendaftar meskipun dalam kondisi kita diam di rumah saja dan kita bisa online. Demikian tutorial bagaimana cara mendaftar sebagai peserta baru atau siswa baru kelas 10 pada SMA 1 Kapuas Timur. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.